warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Feblia Putri. Saya Bunga Rizkita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami menggunakan data time series tahun 1959 hingga 2006. Yang pertama ini ada model linear ya. Model yang digunakan ini yaitu metode least square atau OLS. Nah, model regresi linear sederhana ini memiliki persamaan seperti yang kita lihat ini. Nah, kemudian yang kedua ada interpretasi koefisien. Yang pertama ini intercept atau C sama dengan minus 1271.807. Jika nilainya ini sama dengan 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar minus 1271.807. Mungkin ini kurang relevan secara ekonomi. Kemudian koefisien XXX sama dengan 0,97468, yaitu setiap peningkatan satu unit XXX nilai YY meningkat sebesar 0,9746. Signifikasinya yaitu koefisien X sangat signifikan, atau yang bisa dilihat ini P value sama dengan 0,000 karena nilai probabilitasnya jauh di bawah 0,05. Kemudian ada goodness of fit. Ini bisa kita lihat ya. Nah, model ini menjelaskan 99,34% variasi dalam variabel dependent Y, menunjukkan model sangat baik. Kemudian yang di bawah ini bisa kalian baca hampir sama dengan R2R pangkat 2R2 menunjukkan tambahan variabel lain mungkin tidak akan banyak meningkatkan model. Kemudian standar errornya itu untuk regresinya itu sebesar 432,4533 yang menunjukkan seberapa besar penyimpanan data dari model. Kemudian ini ada F statistik sama dengan 6.948,046. Bisa dilihat p-value-nya 0,00, model secara keseluruhan sangat signifikan. Kemudian yang keempat ini ada Durbin-Watson stat. Nah, ini sebesar 0,181369, yang berarti nilai ini sangat rendah, menunjukkan kemungkinan autokorelasi positif yang sangat kuat. Perlu dilakukan uji juga lanjutan seperti uji Durbin-Watson atau, nah inilah lihat sendiri ya, untuk memeriksa dan menangani autokorelasi. Kemudian yang kelima ada perbandingan dengan model kuadratik. Model kuadratik sebelumnya memiliki R2R atau pangkat 2R2 lebih tinggi dibanding di model linier. Artinya model kuadratik ini menjelaskan variasi YYY sedikit lebih baik. Model kuadratik juga memiliki Durbin-Watson lebih tinggi dan menunjukkan lebih sedikit autokorelasi. Jadi model kuadratik lebih cocok daripada model linier untuk data ini. Jadi kesimpulannya dari model ini yaitu model linier cukup baik karena semua variabel signifikan dan R2R pangkat 2R2 tinggi. Maaf ya, maaf. Namun, ada indikasi autokorelasi yang kuat yang bisa menyebabkan estimasi kurang efisien. Model kuadratik mungkin lebih tepat untuk digunakan karena memberikan hasil yang lebih baik dalam mengerjakan data. Kemudian lanjut, ini ada data model double log ya. Jadi persamaan regresi dalam bentuk logaritma bisa dilihat sendiri ini. Nah, metode estimasinya ini masih sama kayak model linier yaitu OLS. Jadi model ini mengukur elastisitas sehingga koefisien variabel independen dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Kemudian yang kedua ada interpretasi koefisiennya, yaitu C-nya itu sama dengan minus 0,59424. Bisa dilihat juga ini hasilnya. Jadi interpretasi langsung dari intercept dalam model log sama dengan log ini kurang bermakna secara ekonomi. Kemudian koefisien lognya bisa dilihat juga di sini. Kemudian signifikansi statistiknya juga bisa dilihat di sini.
Kemudian yang ketiga, ini ada goodness of fit atau kesesuaian model. Ini R2-nya ini sama dengan 0,99481 R pangkat 2 sama dengan 0,99481 R2 sama dengan 0,994821, yaitu model menjelaskan 99,48% variasi dalam YYY menunjukkan model yang sangat baik. Kemudian ini ada adjusted R2 sama dengan 0,994708 R pangkat 2 sama dengan 0,99478 R2 sama dengan 0,994708. Yaitu hampir sama dengan R2R pangkat 2 R2, menunjukkan tambahan model variabel lain mungkin tidak akan banyak meningkatkan model. Nah, standar error regresinya ini sebesar 0,023941 yang menunjukkan tingkat penyimpanan yang sangat kecil. Kemudian F statistiknya itu sebesar 8.835.423 dengan p-value-nya 0,000, artinya model ini sangat signifikan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat nih bisa kita lihat masalah autokorelasinya, yaitu Durbin-Watson stats-nya itu sebesar 0,209420. Nilai ini sangat rendah, menunjukkan adanya autokorelasi positif yang sangat kuat. Kemudian model ini mungkin tidak efisien karena autokorelasinya menyebabkan standar error menjadi tidak akurat. Kemudian perlu dilakukan uji lebih lanjut seperti yang bisa kita lihat di sini atau menggunakan AR. Kemudian yang jadi kesimpulannya, model ini nih cocok jika ingin mengukur elastisitas antara X dan Y. Kemudian hasil estimasinya menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y bersifat proporsional atau elastisitas unitary sebesar 1,05. Jadi R2R pangkat 2 R2-nya itu tingginya menunjukkan model ini sangat baik dalam menjelaskan variabel dependen. Kelemahannya juga ini ada autokorelasinya sangat tinggi yang bisa membuat estimasi kurang akurat, serta perlu dilakukan transformasi model atau menambahkan variabel autoregresif untuk mengatasi autokorelasi. Selanjutnya itu model Laughlin. Yang pertama itu model yang digunakan, kalian bisa lihat di sini, bagian ini. Terus selanjutnya metode estimasinya itu menggunakan Ordinary Least Square atau OLS. Model ini mengukur pertumbuhan relatif Y akibat perubahan absolut X. Yang kedua, interpretasi koefisien. Interpretasinya yang pertama sama dengan yaitu 8.551.489, yang dimana ketika X sama dengan 0, X dan sama dengan 0X sama dengan 0, maka Y-nya yaitu error 8.551.489Y sama dengan E. Secara ekonomis, nilai ini tidak selalu bermakna karena sulit. Ada X sama dengan 0X-nya itu. Koefisien X-nya itu sama dengan 0,608E min 0,5X sama dengan 608 error min 0,5X. Bisa lihat di sini atau 0,00608. Yang dimana setiap kenaikan 1 unit dalam X-nya, maka Y meningkat sebesar 0,00668%. Model ini menunjukkan pertumbuhan relatif Y akibat perubahan X. Signifikan statistiknya, koefisien X sangat signifikan atau p-value-nya sama dengan 0,0. Statistik X-nya sama dengan 75,57 yang menunjukkan X memiliki pengaruh kuat terhadap Y. Yang ketiga, kesesuaian model atau goodness of fit, yang dimana R2 sama dengan 0,9210 R pangkat 2 sama, yang sama dengan ini ya guys, yaitu model menjelaskan 99,20% variasi dalam Y. Selanjutnya adjust R2 sama dengan ini, yang itu hampir sama dengan R2R pangkat R2 2R2 menunjukkan model sangat baik. F statistiknya sama dengan 5710.868 dengan p-value sama dengan 0,0. Artinya model ini sangat signifikan secara keseluruhan.
Nah, yang keempat, masalah autokorelasi. Durbin Watson-Statnya sama dengan 0,183798, yang dimana sangat rendah menunjukkan adanya autokorelasi positif. Hal ini bisa membuat standar error bias. Perlu dilakukan uji lanjutan seperti Brush-Godfrey test atau modifikasi model dengan autoregresif atau AR. Kesimpulan dan rekomendasi. Di sini ada beberapa, yang itu pertama keunggulannya. Keunggulannya, model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara X dan Y. X berpengaruh signifikan terhadap Y. Kelemahannya yaitu autokorelasi sangat tinggi yang bisa membuat hasil regresi bias. Interpretasi koefisien menunjukkan efek yang kecil atau 0,0068% per unit X. Rekomendasi dilakukan uji Godfrey untuk memastikan autokorelasi. Jika ada korelasi, gunakan model autogresif atau AR atau pendekatan lainnya. Nah, lalu model linear log model. Yang pertama, model yang digunakan itu ini bisa dilihat, lalu variabel independennya dalam bentuk linear, variabel independen X dalam bentuk logaritma. Model ini mengukur perubahan absolut Y akibat perubahan relatif X. Interpretasi koefisiennya, yang dimana interpretasi atau C ya, sama dengan minus 144,259,7. Nilai ini berarti jika log ini, maka Y adalah min nilai yang ini tadi. Namun secara ekonomi interpretasi ini tidak terlalu relevan. Lalu koefisiennya bisa dilihat, setiap 1% kenaikan dalam X, maka Y akan meningkat sebesar 164 ini ya guys. Ini menunjukkan hubungan antara X dan Y, yaitu signifikansi statistik. Ini koefisiennya bisa dilihat rumusnya sangat signifikan atau p-value-nya 0,0. T statistiknya yaitu 30, 100, 107, 16 menunjukkan hubungan X dan Y sangat kuat. Lalu kesesuaian model atau goodness of fit R2 sama dengan ini, yang itu menunjukkan model menjelaskan 95,17% variasi dalam YY. Adjust R2 nilainya sama dengan ini, yang menunjukkan hampir sama menunjukkan model kuat. F statistiknya didapat 907,0435 dengan p-value sama dengan 0,0, berarti model sangat signifikan secara keseluruhan. Masalah autokorelasinya Darwin-Watson stat sama dengan 0,041742, yang dimana sangat rendah menunjukkan adanya autokorelasi positif. Hal ini bisa menyebabkan standar error tidak akurat. Perlu dilakukan uji lanjutan seperti Brush-Godfrey test atau model autogresif atau AS. Kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama keunggulan. Model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara X dan Y. X berpengaruh signifikan dan kuat terhadap Y. Interpretasi ekonominya jelas, setiap 1% kenaikan X meningkatkan Y sebesar 164,63 unit. Kelemahannya autokorelasi sangat tinggi yang bisa membuat hasil regresi bias. Standar error bisa kurang akurat sehingga perlu perbaikan model. Rekomendasi, lakukan uji Godfrey untuk mendekati autokorelasi. Jika ada autokorelasi, gunakan model autogresif atau AR atau transformasi data. Nah, itu data kuadratik, yang dimana model yang digunakan OLS, model regresi kuadrik dengan persamaan yang bisa kalian lihat. Lalu yang kedua, interpretasi koefisien, yang dimana interpretasinya C sama dengan 310 ini, yaitu jika nilai X sama dengan 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar ini ya guys. Koefisien X sama dengan 0,458452, yang dimana setiap peningkatan 1 unit X, nilai Y meningkatkan sebesar 0,45 dengan asumsi X2X pangkat 2X2 konstan. Koefisiennya juga bisa dilihat, yang dimana koefisien positif ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y bersifat nonlinear atau parabola terbuka ke atas. Ini berarti ada efek percepatan dalam pertumbuhan Y saat X bertambah. Lalu signifikan statistik, di mana nilai probabilitas atau p-value-nya untuk semua variabel sama dengan 0,0, yang berarti semua variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 1%. Lalu T statistiknya menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap Y. Goodness of fit-nya, rumusnya yang sama seperti yang di atas. Model ini mampu menjelaskan 99
87%, variasi dalam variabel dependent Y, menunjukkan model yang sangat baik. Lalu standard error of regression-nya sama dengan 189,5209 yang menunjukkan seberapa besar penyimpangan data dari model. Lalu Darwin-Watson stat sama dengan 0,99727, yaitu nilai ini mendekati 1 yang dapat mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Perlu dilakukan uji lebih lanjut untuk memastikan. Lalu yang terakhir itu kesimpulannya, model kuadratik ini cocok untuk menggambarkan hubungan antara X dan Y dengan efek percepatan pertumbuhan karena adanya kuadratik positif, keseluruhan variabel signifikan, dan menjelaskan nanti seluruh variasi dalam Y. Perlu dicek apakah ada autokorelasi mungkin dengan uji Darwin-Watson lebih lanjut atau uji Brash-Godfrey. Jadi begitulah analisis dari kami. Apabila ada kesalahan dalam membaca, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.